Sekarang kita akan review Shure MV88 Plus untuk mobile videography, live streaming, podcasting, dan juga untuk vlogging, ya pokoknya untuk content creation. Made for iPhone, iPad, dan iPod. Tapi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk Android, untuk komputer, dan juga untuk PC, untuk MacBook, dan juga untuk PC. Oke. Di dalamnya quick start guide. Harusnya tarik keluar seperti ini. Safety precaution dari Shure, warranty-nya, garansinya, informasi mengenai service center dan cara pemakaian. Di dalamnya ada satu pouch holder. Ini untuk tempatnya nanti kalau misalnya sudah dibuka dan akan digunakan. Di dalamnya ada beberapa alat yang bisa kita pakai dan ada satu tripod yang sudah include di dalamnya ini. Ada tripodnya dulu. Yang pertama, bahannya sangat bagus ya, sangat lembut. Pixie Mini Tripod yang bukan merek Shure tapi Manfrotto, mungkin kerjasama dengan Manfrotto dan kualitasnya sangat bagus, sangat lembut dan sangat kokoh. Ini nanti kita akan pasang ini seperti tempatnya itu, tempat HP-nya. Dan saya bisa bilang ini bisa dimuat berbagai jenis HP, yang kecil bahkan yang besar karena di sini ada adjustment-nya. Ya, bisa dikecilin dan bisa dilebarin. Micro USB to Lightning, mikrofonnya sendiri. Mikrofonnya sudah ada windshield-nya, jadi kalau misalnya dipakai outdoor yang ada banyak anginnya atau di ruangan ber-AC, ini sudah sangat membantu. Micro USB to Type-C. Ini adalah tempat kita meletakkan mikrofonnya sendiri. Pertama kita siapkan dulu tripodnya seperti ini, dan di atasnya kita bisa pasang tempat mikrofonnya. Kita slide in, setelah slide in, dan kita lock. Mikrofonnya ini kita bisa pasang ke arah mana saja yang kita mau. Kalau misalnya kita mempunyai HP dan HP-nya kita taruh menghadap kita seperti ini, untuk yang wartawan berita, kalau misalnya lagi merekam sebuah berita, mungkin bisa menggunakan alat ini juga, karena nanti HP-nya bisa diarahkan ke sini kameranya, dan mikrofonnya diarahkan ke orang yang diwawancarai. Jadi kira-kira seperti ini. Dan kalau untuk vlogger, tinggal dibalikkan saja mikrofonnya ke arah yang sebelah ini. Jadi mungkin bisa ini yang dicopot, terus kita slide in dengan cara seperti ini. Memasukkan kabel micro USB ke bagian mikrofonnya yang di belakang. Memasukkan kabel Lightning untuk iPhone, iPad, dan juga iPod. Dan ini bisa kita gunakan untuk kita setel seperti ini untuk recording diri sendiri menggunakan front face camera. Kalau misalnya nggak suka, tinggal dibalik saja HP-nya melihat ke arah saya, kamera belakangnya, atau bisa diangkat, dilipat, dan langsung seperti ini. Bagian tripodnya ini luar biasa juga kerennya, karena ini bisa di-adjust. Contoh kalau misalnya ini kurang tinggi ke belakang, kurang mundur ke belakang kameranya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menekan tombol ini sampai dia loose, dan itu bisa diposisikan sesuai dengan kita mau. Jadi bisa seperti ini, atau mungkin ini dipakai untuk recording dari atas. Jadi kita bisa pasang seperti ini dan kita bisa pegang seperti ini sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan bentuk recording yang kita mau. Dan ini bisa di-adjust sampai 180 derajat. Dan untuk penggunaannya ini sama dengan aplikasi Shure yang lainnya, mikrofon Shure yang lainnya. Kita harus menggunakan aplikasi Shure Motif Video Plus. Aplikasi yang kita bisa gunakan yang pertama adalah Motif Audio. Nah, yang Motif Audio ini secara otomatis akan mendeteksi mikrofon yang kita gunakan. Nah, di sini adalah Shure MV88 Plus. Untuk merekam suara sama seperti mikrofon yang lainnya untuk Shure, tekan tombol record. Ya, kita pause, bilangin pause, dan bisa melanjutkan kembali. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, kita bisa pause lagi dan kita tekan tombol centangnya dan kita bisa kasih nama sesuai dengan yang kita inginkan. Kita save. Nah, jadi kalau misalnya ada yang wawancara orang,
kita bisa juga hadapkan ini, buat ini menjadi alat recording untuk orang lain, audio maupun video. Nah, kalau untuk video, kita menggunakan aplikasi yang dari Shure juga, yang bernama Shure Motif Video. Nah, di alat untuk video ini agak sedikit lebih gampang digunakan dari aplikasi video umumnya. Ya, yang pertama itu di bagian screen-nya kita bisa lihat ada settingan FPS, berapa FPS yang kita ingin gunakan dari kamera yang kita pakai. Nah, ada settingan 780, 1080 resolution-nya, dan bisa juga kalau untuk HP yang sudah terbaru sekarang, contohnya seperti iPhone 11 atau iPhone 12 sudah sampai ke 4K untuk recordingnya. Nah, sekarang ini saya mau coba pakai 1080 sebesar 60 fps, dan audionya untuk lag video, ini untuk lossless Apple Audio, dan juga dengan menggunakan 48 kHz. Nah, untuk mic-nya sendiri, kalau misalnya kita ingin setting, kita bisa setting pilih mic-nya untuk apa. Yang pertama, kita misalnya untuk yang pertama ini adalah untuk speech, yang kemudian yang kedua itu untuk bernyanyi, yang ketiga ini adalah flat, yang keempat ini kalau dia recording alat musik atau instruments, dan yang kelima ini kalau misalnya kita ingin merekam audio, ya misalnya ada seperti pertunjukan talk show, terus ini menggunakan untuk audio untuk show seperti itu, ya. Nah, sekarang kita menggunakan untuk yang speech saja. Oke. Nah, untuk pilihan stereonya kita bisa pilih jenis rekamannya, ya. Dia bisa merekam sampai 134 derajat ke samping. Kalau misalnya kita ingin merubah jangkauan mikrofonnya, kita tinggal pilih yang sampingnya lagi, kita slide ke kiri. Ini adalah bentuk rekamannya nanti. Ada juga dia bisa merekam dari samping. Nah, ada juga rekaman dari samping dan juga dari depan. Ada settingan dari HP-nya sendiri, dari aplikasinya. Kemudian ada compression. Nah, bagi yang sudah suka menggunakan audio, compression suara adalah hal yang sangat penting, terutama kalau misalnya ada daerah yang sangat keras audionya. Jadi ada kompresornya di sini yang secara digital untuk medium dan juga heavy. Nah, sekarang saya akan coba dengan yang heavy untuk compressionnya. Ya, ada high pass filter, terus ada equalizer-nya, kita bisa adjust sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk sekarang saya akan coba untuk flat saja. Oke. Untuk penggunaan komputer, kita menggunakan micro USB yang sudah ada dari NV88 Plus dengan ujung satunya adalah lagi Type-C. Untuk komputer saya menggunakan ada satu colokan port USB Type-C-nya. Ya, jadi dengan cara masukkan micro USB dari sini, ya, dan juga kita masukkan ke komputer melalui sini. Oke. Nah, kalau untuk mendownload aplikasinya, kita tinggal buka dari websitenya shure.com/motif dengan huruf capital desktop. Setelah kita buka, maka akan terbuka website seperti ini. Ya, akan terbuka website seperti ini, dan nanti kita bisa download aplikasinya. Ya, setelah selesai download, kita akan install seperti mana biasanya aplikasi diinstal di komputer, dan setelah itu kita harus buka aplikasinya bernama Shure Plus Motif. Nah, untuk komputer sendiri, ya, ini settingannya akan muncul di layarnya sama persis seperti aplikasi yang ada di HP, ya, tapi ini hanya untuk merecord audionya saja dari komputer. Ya, yang pertama secara otomatis dia sudah memilih Shure NV88 Plus, itu penting. Nah, sini ada preset. Ini sekarang mic-nya saya bikin mute. Nah, ini sekarang mic-nya tidak mute. Oke. Nah, mic gain-nya secara default tetap 33 dB dan bisa dikurangin dan dinaikkan sesuai dengan yang kita mau. Monitor mic-nya, dia bisa playback di mic atau playback di komputer. Jadi sekali lagi kita merekam, maka akan ada playback-nya di mic atau di komputer. Dari mic-nya itu ada di belakang sini. Di sini ada port audio 3.5 mm, dan ini kita bisa gunakan sebagai untuk monitor audio yang kita rekam. Tinggal colokin ke sini, sambil saya rekam, saya bisa monitor audio yang saya rekam itu adalah sudah seperti yang saya inginkan atau tidak. Di bagian sini ada juga pilihan untuk settingannya, ada untuk speech, ada untuk singing, ada untuk yang flat, ada juga yang untuk acoustic,
dan ada juga yang untuk sound. Nah, sekarang ini saya akan menggunakan yang untuk speech. Nah, untuk pilihan range rekamannya, di sini juga kita bisa pilih. Kalau misalnya kita ingin perlebar rekamannya sampai ke 135. Jadi kalau misalnya ada yang berbicara 2 orang contohnya, saya dan teman saya di sini, nanti suaranya akan lebih jelas. Tapi kalau misalnya yang berbicara cuma 1 orang saja, maka kita bisa akan fokuskan suaranya ke hanya 60 derajat ke bagian sini saja. Nah, selanjutnya seperti apa rekaman yang lain? Ada ini dia merekam di bagian samping, jadi dia wide recording, dan ini ada monocardioid namanya, dia rekam dari depan ya, dan ini dia akan rekam dari semua sisi, dan ini audionya bisa dibilang lebih baik untuk beberapa hal ya. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan apa yang kita inginkan pada saat perekaman suaranya. Ini ada limiter audionya, ada kompresornya juga. Ini kalau kompresornya light, ini medium dan juga heavy. Untuk orang-orang yang suka merekam suara yang lebih kencang, bisa diatur ke heavy. Ini ada high pass filter. Secara digital kita bisa atur sampai ke 150 Hz, dan equalizernya kita bisa setting sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, yang ini kita naikin jadi seperti lebih bassy, lebih bass suaranya, dan selanjutnya kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan mencoba menggunakan HP Realme 5 Pro. HP Realme 5 Pro menggunakan Type-C, sehingga kita bisa menggunakan kabel yang sudah ada dari boxnya sendiri. Pada saat kita pertama kali menggunakannya, maka ini tidak akan otomatis tersambung ke mikrofonnya. Kalau kita lihat lampunya di sini tidak menyala. Tetapi cara menggunakannya adalah kita harus ke developer mode. Setelah itu kita masuk ke settingan additional settings, dan setelah itu kita scroll ke bawah dan kita pilih ke OTG connection. Maka di sini mikrofonnya langsung menyala. Android yang lain kita coba pakai Samsung M20. Untuk Android Samsung kita tinggal sekali colok aja, dia langsung otomatis connected dengan mikrofonnya. Kalau kita bisa lihat di sini lampunya langsung menyala di belakang. Untuk cara penggunaan aplikasi sama seperti iOS dan device lain. Sekarang kita akan menggunakan pouch yang sudah disiapkan untuk kita pada saat membeli Shure MP88 Plus. Kalau sudah disusun seperti ini, sekarang kita bisa masukkan ke tas kita bisa gunakan, kita bisa bawa ke mana saja ya, untuk berlibur, untuk jalan-jalan, untuk piknik, rekreasi sama teman dan keluarga, dan kita nggak perlu memakan tempat yang banyak untuk peralatan kita. Peralatannya canggih, simple, gampang digunakan, tetapi tentunya kualitas yang sangat baik. Premier Shoppers, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.